Komisi 2 masih menggelar rapat dengan KPU. Salah satu agenda Komisi 2 DPR meminta klarifikasi KPU terkait dugaan kecurangan verifikasi faktual. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Ausirion Dholu di gedung DPR MPR. Selamat malam, Rio. Bagaimana penjelasan KPU ke Komisi 2 DPR soal dugaan kecurangan verifikasi faktual sejumlah partai ini? Ya, selamat malam. Ini memang rapat yang telah berlangsung sejak pada pukul 2 siang hari ini. Ini memang tadinya diagendakan untuk membahas sejumlah polemik ataupun isu yang beredar di masyarakat terkait dengan profesionalitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 yang akan datang. Khususnya bagi komisioner yang sebelum-sebelum ini mendapatkan isu bahwa adanya kecurangan ataupun manipulasi terkait dengan tahapan verifikasi faktual yang telah berlangsung untuk meloloskan 3 partai misalkan itu. Lalu kemudian adanya juga pernyataan publik yang dinilai tidak etis dan juga tidak profesional sebagai ketua KPU. Dan juga ada sejumlah polemik lain yang memang juga turut dibahas di dalam rapat Komisi 2 DPR bersama dengan forum tripartit hingga pada malam hari ini. Rapat pada saat ini masih terus berlangsung. Tadi kami pantau sedang membahas poin-poin kesimpulan begitu, namun ada sedikit perdebatan terkait dengan pembahasan tentang sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka terkait dengan pemilu legislatif 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN yang pada hari ini, pada rapat kali ini, cukup memberikan kritik yang keras kepada Ketua KPU terkait dengan pernyataan publik yang diberikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Selamat malam, Pak Gus Pardi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, kita pantau dalam rapat hari ini. Ini rasanya dari rapat yang panjang, anggota Komisi 2 DPR mayoritas terlalu soft begitu. Kalau saya bahasakan terlalu soft ya, Pak. Karena dari laporan yang diberikan ataupun aduan yang diberikan oleh koalisi masyarakat sipil tadi pagi, sedikit sekali porsinya untuk dibahas begitu. Tadi Pak Gus Pardi sempat menyebutkan bahwa pernyataan pers yang diberikan oleh Ketua KPU terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU kepada salah satu ketua umum partai begitu, ini tadi sudah ditolak, tidak dilakukan oleh Pak Hashim Asyari. Tapi Bapak tadi menyampaikan itu, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Ketua KPU dalam hal ini? Ya, pertama, rapat pada siang sampai malam ini adalah rapat terpanjang dalam sejarah saya mengikuti rapat di Komisi 2. Dan juga adalah rapat yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota. Berarti RDP pada hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena banyak hal lontaran-lontaran yang disampaikan oleh KPU menimbulkan kegaduhan. Maka banyak ketua-ketua, kapoksi dan anggota sangat berminat untuk mengikuti rapat tentang sebagaimana yang diungkapkan tadi. Salah satu di antaranya adalah saya meminta kepada KPU untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Jangan menjadi pengamat politik. Oleh karena itu, realitas kita lihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Ketua KPU menimbulkan kegaduhan. Salah satu di antaranya adalah tentang bakal calon apakah presiden, wakil presiden, dan bakal calon bacalek. Beliau mengatakan ada statement yang dilontarkan. Oleh karena itu menurut emak saya ini adalah sesuatu yang kontraproduktif. Kenapa? Ranah tentang bakal calon itu tidak diatur oleh tahapan-tahapan pemilu. Oleh karena itu biarkan masyarakat melakukan sosialisasi karena dia mau jadi bakal calon. Begitu juga calon presiden. Kenapa tidak diberikan ruang untuk sosialisasi? Karena ini bukan ranahnya, jangan berkomentar. Yang kedua adalah tentang apa yang disampaikan sebagaimana yang beliau sampaikan tentang pada akhir bulan Desember tutup tahun itu acaranya resmi. Beliau juga mengungkapkan tentang adanya kecenderungan sistem pemilu itu profesional tertutup.
Ini juga menimbulkan kegaduhan sehingga 8 partai politik dan juga tadi siang kami fraksi-fraksi juga bersepakat menyatakan bahwa meminta kepada MK untuk melaksanakan sesuai dengan keputusannya yang pernah dilakukan pada tahun 2008. Kemudian berkaitan dengan kasus, ini juga saya sorot dan saya sampaikan. Sebelum pelaksanaan RDP dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menteri Dalam Negeri, ada elemen masyarakat juga menyampaikan aspirasinya terhadap dugaan-dugaan yang dilakukan oleh KPU, terutama berkaitan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh KPU Pusat ke kabupaten kota terhadap pelaksanaan daripada persoalan tentang verifikasi faktual. Saya tentu minta klarifikasi karena memang Pak Gumai tadi menyatakan dan juga ada video yang dikirimkan kepada kami. Tentu kebenaran tentang hal ini perlu kita minta bagaimana klarifikasi yang harus disampaikan oleh KPU kepada kami supaya kawan-kawan pers juga bisa memahami apa yang sebetulnya yang terjadi. Kemudian juga ada kasus masalah asusila yang dituduhkan kepada ketua KPU. Saya juga sudah sampaikan minta klarifikasi, apalagi yang terakhir di media juga beliau menyatakan bahwa saya ini adalah ahli maksiat dan kaitannya dengan kalimat astagfirullah. Itu tidak ada korelasi sama sekali. Jangan ada pengakuan siapapun bahwa kita ini ahli maksiat. Tetapi Pak Hashim Asyari sebagai ketua sudah melakukan klarifikasi terhadap hal itu supaya apa? Jangan menimbulkan kegaduhan dan juga integritas daripada KPU sebagai penyelenggara ini betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh undang-undang dan dia harus melaksanakan pemilu ini secara profesional dan tidak harus independen dan juga tidak ditumpangi oleh partai politik atau caleg manapun. Oke, Pak Kuspardi. Artinya kita di sini sepakat bahwa walaupun sifatnya masih dugaan, tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan ada 4 poin bahkan tanda kutip dosa yang dilakukan oleh komisioner KPU ini begitu banyak begitu Pak ya. Walaupun sifatnya masih dugaan. Ya. Tapi kan tadi di dalam rapat Ketua KPU sendiri sudah mengklarifikasi dan juga membantah bahwa tentang isu asusila tidak dia lakukan. Terkait dengan intimidasi kepada Ketua KPU Provinsi juga tidak dilakukan. Adanya kecurangan yang dilakukan pada verifikasi faktual juga tidak dilakukan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh Komisi 2 di sini Pak? Apakah hanya akan menunggu sidang yang akan dilakukan oleh DKPP atau seperti apa untuk menanggapi sejumlah dosa tadi yang dilakukan? Bagaimanapun bahwa RDP pada hari ini kan sangat terbuka. Siapapun bisa mengakses. Salah seorang daripada anggota Komisi 2 juga meminta kepada pimpinan rapat untuk diusut lebih tuntas dan dia mengusulkan agar dibentuk panja dan malah beliau mengatakan agar ketua KPU ini diganti dengan anggota KPU yang lain supaya apa? Supaya pelaksanaan pemilu ke depan itu supaya soft dan tidak menimbulkan kegaduhan dan ucapan ataupun saran yang disampaikan oleh kawan-kawan itu adalah sah-sah saja. Tetapi tentu kalau ini adalah merupakan kesepakatan dan kesimpulan, tentu saya hanya sami'na wa ata'na terhadap keputusan yang diambil karena sampai detik ini kesimpulan tentang hasil RDP itu memang belum tuntas dilakukan berkaitan terhadap poin 3 tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan apakah secara profesional atau tertutup sesuai apa yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana Pak Menteri mengatakan jangan dilibatkan kami dalam persoalannya itu. Saya mengatakan tadi pasal poin 3 itu tetap harus dimasukkan walaupun redaksinya kita lakukan akomodasi sesuai dengan
keinginan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Terima kasih banyak Pak Gus Pardi untuk informasinya karena sekarang rapat masih berjalan. Pak Gus Pardi harus balik ke dalam. Terima kasih banyak informasinya Pak. Kita tunggu kesimpulannya dari Komisi 2. Sehat selalu Pak Gus Pardi. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR yang menyatakan bahwa hingga pada saat ini seluruh anggota Komisi 2 dari 9 fraksi belum menentukan tentang seperti apa nasib yang akan dijalani oleh Ketua KPU ataupun seluruh komisioner KPU karena tadi muncul ide bahwa Komisi 2 akan membentuk panja untuk membahas sejumlah kesalahan ataupun dugaan ataupun manipulasi kecurangan yang selama ini sudah tersebar yang dilakukan oleh komisioner KPU, dan dari hasil panja tersebut akan menjadi rekomendasi bagi DKPP untuk kemudian nantinya memberikan keputusan apakah Ketua KPU Hashim Asyari akan digantikan, akan mundur dari posisinya sebagai ketua atau akan tetap di dalam posisinya sebagai Ketua KPU. Kita nantikan bagaimana dinamika yang akan berlangsung di dalam rapat. Tentunya saat ini masih terus berlangsung, dan seperti yang tadi saya katakan tadi bahwa hingga pada saat ini seluruh anggota Komisi 2 DPR masih membicarakan terkait dengan sikap apa yang akan diberikan oleh Komisi 2 DPR. Baik, terima kasih Ausirio Ndoru, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari gedung DPR MPR atas laporannya. Terima kasih.